Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya demokan atau saya demonstrasikan operasional aplikasi unit usaha toko atau minimarket ya. Yang pertama kita masuk ke aplikasinya ya. Yang ini aplikasinya, silahkan double klik. Nah, setelah itu arahkan kursornya ke bawah. Nah, klik yang ini. Nah, baru caps lock ya. Caps locknya itu pakai huruf besar. Nah, ini kita caps lock dulu. Baru kita masuk kode jabatannya admin. Bawahnya juga admin. Enter 2 kali. Oke, seperti ini tampilan utama untuk aplikasinya. Nah, jadi kalau misalkan connect ke internet, akan masuk ke website Aulia Shop ya. Ini bisa di minimize saja. Nah, ini tampilan awalnya. Oke, yang pertama saya demokan cara memasukkan modal awal ya, atau modal usaha. Nah, kita masukkan ke sini ke transaksi keuangan, tekan transaksi keuangan. Nah, setelah itu kita tekan tambah. Nah, baru kita klik sandi. Ini di kolom sandi ini klik. Nah, kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah, cari sandi modal awal ya. Sandinya itu 923. Nah, ini sandinya. Klik. Nah, setelah itu kita masukkan modal. Ini kita masukkan modal keseluruhan ya. Modal awal usaha. Enter. Enter. Nah, kita masukkan contoh aja modal usahanya sekitar 500 juta. 5000000. Enter. Nah, seperti ini baru kita simpan dan kita exit ya. Oke, seperti itu tutorialnya. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Cara input memasukkan aset ya, aset toko atau aset minimarketnya. Cara inputnya itu kita ke sini ke transaksi keuangan. Nah, tekan tambah. Kita klik sandi. Nah, kita cari di sini, kita scroll ke atas, cari sandi, misalkan sandi untuk pembelian inventaris. Nah, ini pembelian inventaris, klik 60A ya, 60A. Klik. Nah, kita masukkan aja nih. Ini boleh dimasukkan keterangannya inventaris secara keseluruhan. Kita kasih aja keseluruhan. Nah, keseluruhan ini dalam maksudnya itu bisa inventaris rak sama kipas angin atau AC atau monitor atau peralatan yang lain ya. Contohnya keseluruhan ini. Kita contohnya keseluruhan. Nah, baru kita enter, masukkan ke dalam jumlah rupiahnya itu berapa. Jumlah rupiahnya misalkan totalnya ada 50 juta misalkan nilai inventarisnya. Enter. Nah, baru kita simpan. Baru kita exit. Seperti itu tutorialnya. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Cara input daftar supplier atau daftar pemasok atau daftar vendor. Cara inputnya itu kita ke sini ke daftar supplier. Nah, baru kita tekan tambah. Nah, setelah itu nama pemasoknya ini kita masukkan, misalkan dari PT Berkah misalkan. Nah, seperti ini ya, baru kita simpan. Kalau mau input daftar supplier yang baru lagi, silakan tekan tambah ya. Oke, kita exit. Seperti itu tutorialnya. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Cara input daftar item barang yang belum terregistrasi di aplikasi ya.
Jadi kita import dulu database atau master item barangnya. Caranya itu kita ke sini, ke daftar stok master, klik. Nah, setelah itu kita tekan tambah. Nah, di sini ada kode barang. Nah, kode barangnya ini item barang yang tertempel di barangnya itu. Barcode-nya seperti ini ya. Nah, yang ini. Ini barcode-nya seperti ini. Jadi ini tinggal di scan aja di kolom kode barang itu apabila ada scannernya. Ini saya masukkan, ketik manual ya. Kalau tidak ada scanner barangnya, saya sebutkan di sini 089 68 6 4000 maksudnya ya, 45. Nah, enter. Oke, kita masukkan nama barangnya ini sambal pedas dahsyat Indofood. Nah, enter. Baru kita masukkan jenisnya, berarti sambal ya. Nah, sambal. Harga satuannya ini kita masukkan pieces ya, per butingan PCS. Nah, setelah itu arahan kursornya ke kanan, klik kode pemasok, pilih yang pemasoknya tadi PT Berkah ya. Oke. Arahkan lagi kursornya ke kiri, pastikan di tengah-tengah sini ya, di kolom harga modalnya. Harga modalnya ini kita isi harga per piecesnya berapa. Misalkan harga per piecesnya itu senilai 5.500 misalkan. Enter. Nah, di sini harga grosiran. Kalau ada harga grosirannya, ini harga grosiran jual ya. Harga grosirnya misalkan 6.500. Enter. Harga eceran per piecesnya misalkan 7.000. Enter. Nah, seperti ini ya, baru kita simpan. Oke, sudah. Saya tambahkan lagi item barang yang satunya lagi. Jadi ada 2 item barang yang saya contohkan. Tekan tambah. Nah, di sini sama. Kalau ada scannernya silakan langsung aja di scan di kolom kode barangnya itu. Saya sebutkan ini tidak ada scannernya. Saya sebutkan sebentar. 8992770096135. Oke, sudah. Setelah itu baru kita tekan enter. Nah, baru kita masukkan nama barangnya. Ini berarti Sauri saus tiram. Sauri saus tiram. Nah, di sini saus tiram, ukurannya 270 ml ya. Enter. Setelah itu kita masukkan berarti jenisnya apa namanya nih? Bumbu masakan. Enter. Satuannya pieces ya. Arahkan kursornya ke kolom kode pemasok, pilih PT Berkah misalkan. Oke. Arahkan lagi kursornya ke kiri, pastikan kursornya di tengah-tengah sini ya. Harga modalnya misalkan 6.500. Enter. Harga jual ke konsumen, harga grosirannya misalkan 9.500. Enter. Harga jual ecerannya misalkan 11.000. Enter. Nah, sudah ya, kita simpan. Oke, kalau mau menambah lagi silakan tekan tambah. Oke, seperti itu. Kita exit, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Cara input nota masuk ya, atau pembelian barang masuk ke supplier. Cara inputnya itu ke sini, ke warna merah. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya ke kanan, klik kode pemasok. Setelah itu pilih yang PT Berkah misalkan ya.
Oke, setelah itu kita masukkan nomor faktur ya. Nomor fakturnya ini silahkan diisi sesuai dengan nota pembeliannya kalau ada ya. Kalau tidak ada silahkan dikosongkan aja, nggak apa-apa. Kalau ada silahkan diisi, nggak apa-apa juga. Oke, silahkan arahkan lagi kursornya ke kiri. Isi kuantitas per picisnya berapa. Misalkan sambal pedas dahsyat Indofood itu dalam satu kotaknya terisi 20 picis ya. Nah, berarti kita isi jumlah picisnya berapa? Misalkan 20 picis, enter. Di kolom kode bar ini silahkan di-scan barangnya kalau ada scannernya. Kalau tidak ada, kita cari menggunakan manual, cari nama ya. Tekan tombol C. Nah, kita ketik sambal. Nah, pilih barangnya, keluar, enter. Nah, seperti ini. Setelah itu kita isi juga jumlah kuantitas saus tiramnya. Ini jadi satu nota ya. Jadi satu nota pembelian. Kita isi jumlahnya berapa picisnya, misalkan 25 picis, enter. Tekan tombol C di kolom kode bar. Kalau ada scannernya silahkan scan. Kalau tidak ada, tekan tombol C. Nah, kita ketik sauri. Pilih barangnya, keluar, enter. Nah, di sini totalnya itu 27.500. Apabila pembeliannya itu dibayarkan tunai, silahkan tekan F6. Tapi kalau pembeliannya kredit, silahkan tekan F7. Gitu ya. Kalau tunai F6 tekan, kalau kredit F7. Saya contohkan misalkan kredit ya, F7. Oke. Nah, ini sudah tersimpan. Hasilnya itu kita cek, kita tutup. Ke menu laporan, laporan buku besar, laporan hutang dalam kurung untuk mencek rincian pembelian barang yang kita beli ke supplier. Klik, kita klik data pemasok. Nah, kita masukkan PT Berkah, pilih, keluar, oke. Tanggalnya sesuaikan yang mau dilihat, misalkan dari tanggal 01 sampai tanggal berjalan hari ini tanggal 12. Klik yang Juni, preview. Nah, ini rincian pembelian yang kita beli ke supplier PT Berkah. Oke, apabila mau dibayarkan, close, selesai. Kita lakukan proses data ya, ke menu laporan, proses data, proses, oke, selesai. Baru kita lakukan ke pembayaran faktur, tambah, cari data pemasok, kita ketik PT Berkah, pilih, keluar, oke, kasih lunas, enter. Nah, isi di kolom jumlah ini 272.500, enter. Baru kita simpan, exit, dan kita cek ke menu laporan, laporan buku besar, laporan hutang untuk mencek laporan rincian pembelian yang kita beli ke supplier. Oke, klik cari data pemasok, pilih PT Berkah, pilih barangnya, keluar, oke. Tanggalnya kita sesuaikan dari tanggal 01, klik yang bulan Juni, dan preview. Nah, ini rinciannya dan pembayarannya sudah kita bayarkan dengan lunas. Oke, kita close ya. Setiap mau keluar dari laporan, tekan yang close preview. Oke, selesai. Seperti itu tutorialnya. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, cara input barang konsiasi ya. Barang konsiasi ini kita daftarkan dulu si yang menitip atau si yang menitip ya, atau yang orang yang menitipkan. Oke, kita ke daftar supplier. Nah, kita tekan tambah. Nah, kita masukkan nama yang penitipnya itu misalkan Budi misalnya. Oke, ini konsiasi berarti konsinyasi. Oke, sudah simpan. Baru kita exit. Nah, sekarang kita masukkan daftarnya itu, daftar barang titipannya ke daftar stock master. Kita registrasikan dulu, tekan tambah. Kalau ada barang titipannya itu ada barcode-nya, silakan tadi diketik atau di scan. Tapi kalau tidak ada barcode-nya, biasanya barang titipan itu tidak ada barcode ya. Kita isi aja 001, enter. Oke.
Setelah itu kita masukkan misalkan barangnya itu keripik tempe misalkan. Nah, enter. Setelah itu jenisnya berarti konsinyasi. Diisi seperti ini ya, konsinyasi. Satuannya berarti PGS. Arahkan kursornya ke kanan, klik yang kode pemasok, pilih yang budi penitipnya. Setelah itu arahkan kursornya ke harga modal atau harga beli. Arahkan di sini ya, tengah-tengah sini. Harga belinya per pieces keripik tempe itu misalkan 5.500, enter. Baru kita jual ke konsumen, misalkan harga grosirnya kalau ada Rp6.000, kita jual harga ecernya misalkan 9.000, enter. Nah, seperti ini ya, baru kita simpan. Oke, seperti itu cara menginput database konsinyasi. Kita exit, baru kita input jumlah stok persediaan konsinyasinya ke warna merah. Setelah itu kita klik kode pemasok, pilih yang budi penitipnya. Kalau ada nomor faktur silakan diisi, kalau tidak ada dikosongkan aja. Nah, setelah itu kita isi kuantitasnya. Kuantitasnya misalkan ya, dia menitip 100 ya, enter. 100 keripik tempe ya, 100. Nah, setelah itu enter, baru kita tekan tombol C, kita ketik keripik, pilih barangnya, keluar dan enter. Oke, ini biasanya kalau misalkan titipan itu apakah nanti kalau misalkan barangnya sudah laku akan dikembalikan lagi barangnya dan uangnya dikembalikan. Kalau seperti itu kita tekan F7 ya, supaya dijadi pencatatannya hutang. Tapi kalau barangnya itu titipannya langsung dibayar tunai, tekan yang F6. Oke, kita tekan F7 ya, F7 silakan. Ini saya contohkan yang kredit ya, jadi nanti barangnya akan dikembalikan lagi ke penitip. Oke, tekan F7. Nah, sudah F7 ya. Oke, sudah. Setelah itu kita close, kita cek ke menu laporan. Laporan buku besar, laporan hutang, klik cari pemasok, pilih yang budi, keluar oke. Dari tanggal 01 kita lihat, klik yang Juni dan preview. Nah, seperti ini ya. Oke, kita close. Seperti itu tutorialnya, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Tutorial cara transaksi penjualan tunai. Caranya itu ke warna kuning, klik. Nah, setelah itu ini jumlahnya silakan diisi ya. Si customer ini dalam satu item itu belinya berapa? Misalkan 2, isi 2, enter. Nah, setelah itu di kolom kode ini tadi saya jelaskan kalau ada scannernya silakan di-scan. Tapi kalau tidak ada bisa langsung ketik nama barangnya ya. Contoh tadi sambal. Nah, sambal, pilih barangnya, keluar, enter. Contoh lagi dia selain sambal dia beli tadi keripik ya. Keripiknya 1. Oke, kita ketik keripik. Nah, kita ketik keripik ya. Pilih, keluar, enter. Oke. Kalau mau dibayarkan ada kembalian, isi di kolom bayar ini 25.000 tanpa cetak struk, hilangkan untuk menghemat cat kertas ya. Nah, setelah itu kita enter 2 kali. Nah, sudah seperti itu tutorialnya. Kita selesai. Yes, baru kita cek laporannya ke menu laporan. Laporan penjualan tunai. Nah, setelah itu kita sesuaikan tanggal yang mau dilihat, pilih yang cash, baru preview penjualan. Nah, ini omset penjualannya. Oke, kita close. Seperti itu tutorialnya. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, cara input penjualan tempo atau kredit khusus member ya. Cara inputnya itu kita ke sini ke daftar anggota. Nah, baru kita tekan tambah. Kita masukkan nama anggotanya misalkan Irfan ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kalau ada nomor membernya silakan diisi, kalau tidak ada boleh seperti ini aja nggak apa-apa. Jadi khusus member nama silakan diisi, sama yang ini ya, wajib diisi nih.
batas penjualan kredit. Batas penjualan kredit ini maksudnya dalam kurung untuk limit si member. Kita berikan limit total penjualannya, dia boleh berapa gitu ya total penjualannya. Kita kasih aja misalkan limitnya 500.000. Enter. Nah, seperti ini ya, baru kita simpan. Oke, kita exit. Sekarang cara input penjualannya itu untuk member atau khusus member ke warna hijau. Oke. Setelah itu di kolom kode pembeli ini yang saya blok ini, tekan tombol C. Nah, masukkan tadi Irfan. Enter. Pilih orangnya, keluar, enter. Nah, seperti itu ya. Isi jumlahnya tadi misalkan dia ngambil Sauri ada 2, enter. Sama tadi kita scan dulu kodenya. Kalau tidak ada scannernya, baru kita ketik aja nama barangnya, misalkan Sauri ya, Sauri. Nah, kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah, setelah itu dia ngambil keripik juga, keripik kita ketik keripik. Nah, pilih barangnya, keluar, enter. Nah, di sini ada kasus nih, misalkan si kasir atau si operator salah memilih item barang. Nah, salah ya. Kalau salah berarti harus dihapus. Si kasir itu tidak boleh langsung menekan tombol selesai. Jadi harus dihapus ya. Kalau tombol selesai ini barangnya tetap tersimpan. Jadi tidak boleh langsung tekan selesai apabila transaksi masih berlanjut, apabila barang mau dihapus. Caranya itu kita klik barangnya. Nah, baru tekan F5. Kita masukkan kode hapus admin. Jadi kasir ini tidak boleh menghapus seenaknya aja ya. Jadi kepala toko harus standby di toko. Kita beri kode hapusnya itu. Ini hanya toko aja, hanya kepala toko aja yang tahu ya. Kita ketik pakai huruf besar admin. Enter. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Baru di sini kalau sudah selesai diinput dan mau disimpan, kalau pembayarannya tunai silahkan tekan F12. Tapi kalau pembayarannya kredit silahkan tekan F7. Nah, ini tanpa cetak stroke, hilangkan. Saya contohkan pembayarannya kredit F7. Nah, seperti itu ya. Baru kita tutup. Dan kalau misalkan ada customer yang baru lagi, tekan tombol C kembali ya. Nah, dan cari nama customernya dan transaksi seperti biasa. Oke, kita tutup. Nah, setelah itu kita cek ke menu laporan, laporan buku besar, laporan piutang untuk melihat rincian penjualan khusus si member. Klik. Nah, baru cari nama pembeli, pilih namanya Irfan, pilih orangnya, keluar, oke. Saat tanggalnya kita sesuaikan tanggal berapa. Klik yang Juni dan preview. Nah, ini rincian penjualan yang dibeli oleh Irfan. Apabila mau dibayarkan, kita close. Selesai, ke menu laporan, kita proses data dulu. Proses, oke, selesai. Baru kita ke pembayaran piutang. Tekan tambah, cari data customer. Kita ketik namanya Irfan, pilih orangnya, keluar, oke. Kita kasih lunas di kolom keterangan, enter, kasih nominalnya 22.000, enter, baru kita simpan dan kita oke, exit, baru kita cek ke menu laporan, laporan buku besar, laporan piutang, klik nama pembeli, pilih Irfan, keluar oke, sesuaikan dengan tanggal yang mau dilihat, klik yang Juni, baru preview. Nah, ini laporannya. Oke, setiap mau keluar dari laporan, klik yang close preview. Oke, seperti tutorialnya. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, sekarang cara video berikutnya itu mencek laporan-laporan dan mencek laporan titipan ya, konsiasi. Yang pertama kita cek dulu laporan penjualan. Kita ceknya itu ke sini, ke menu laporan. Kita proses data dulu ya, proses data, proses, oke, selesai. Baru kita cek ke menu laporan, laporan penjualan, laporan penjualan kembali. Nah, ini bedanya laporan tunai sama laporan penjualan ini. Kalau penjualan tunai ini penjualan khusus yang tunai saja. Tapi kalau laporan penjualan ini laporan tunai dan kredit gabung di sini. Nah, kita klik. Setelah itu sesuaikan tanggal yang mau dilihat, tanggal 01 sampai tanggal berjalan hari ini.
klik yang preview penjualan semua toko. Nah, ini laporannya. Nah, ini ada keterangannya ya, kredit. Oke. Seperti itu, baru kita close. Nah, setelah itu kita cek juga rekapnya ke menu laporan, laporan penjualan, laporan EOD kasir. Nah, kita sesuaikan tanggal yang mau dilihat, tanggal berapa. Ini dari tanggal 01 misalkan. Nah, klik yang preview penjualan semua toko. Yang dua ini ya. Jadi yang rekap ini juga laporan penjualan tunai dan kredit gabung di sini juga nih. Oke. Kita close. Keluar. Setelah itu kita cek laporan buku besar. Ke menu laporan, laporan buku besar, neraca, klik yang ini. Nah, ini laporan kas penjualan kasirnya, penjualan barang. Klik. Baru kita tanggalnya, kita lihat tanggal 01 berjalan hari ini sampai berjalan tanggal 12, klik yang Juni bulanan. Nah, di sini laporannya, di sini ada penjualan tunai tadi 23.000 sama penjualan kredit dan pembayaran kredit tunainya ya, yang piutang 45.000. Close, selesai. Setelah itu kita cek juga laporan laporan stok ya, ke menu laporan stok, register stok, klik yang bulan berjalan, klik yang preview stok landscape 1. Nah, ini laporannya. Oke, kita lihat di sini untuk keripik ya, yang konsiasi 99 sisanya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk barang konsiasi itu kita bisa ketik aja di sini kelompoknya konsinyasi. Nah, jadi kita bisa lihat barang khusus yang konsinyasi aja. Nah, ini keripik tempe ya. Nah, seperti itu. Jadi sisanya 99 ya. Oke, kita close. Keluar. Kita cek juga laporan neraca, menu laporan keuangan, neraca saldo. Nah, ini neraca saldonya. Nah, neraca saldo dan akun-akunnya. Nah, ini close. Cek juga neraca toko. Nah, ini neracanya. Close. Kita cek juga rugi laba atau laba rugi. Nah, ini laba ruginya. Kita close. Misalkan ada biaya ya, kita ketransaksikan, transaksi keuangan, tekan tambah, klik. Kita cari di sini misalkan ada biaya gaji. Nah, biaya gaji ya. Gaji karyawan. Rp2 juta misalkan. Simpan, tambah lagi, klik konsumsi. Konsumsi ini misalkan beli air galon misalkan. Enter. Misalkan 5.000. Enter. Simpan. Exit, kita cek ke menu laporan keuangan, neraca saldo. Nah, ini akunnya, ada biaya gaji dan biaya konsumsi galon. Oke, close. Kita klik yang rugi laba, berarti di sini ada biaya ya. Nah, ini minus. Kenapa minus? Karena biaya lebih besar daripada pendapatan ya. Itu rumusnya. Kenapa jadi minus? Oke, kita close. Selesai. Nah, setelah itu kita cek juga laporan keaktifan produk barang yang sering keluar. Ke menu laporan keaktifan. Ini klik produk, sesuaikan dengan tanggal 01, klik yang preview. Nah, ini produk yang sering keluar, biasanya paling atas ya. Paling atas itu misalkan jumlahnya yang paling banyak, dia paling atas di atas itu ya. Kita close. Oke, keluar. Seperti tutorialnya, dan kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Cara melakukan tutup uang kas kasir ya. Rekapan penjualan. Caranya itu kita ke menu laporan penjualan kembali. Nah, tanggalnya sesuaikan, nih tanggalnya tanggal 12 ya, tanggal hari ini. Oke, preview. Nah, di sini uangnya 45.000 ya. Oke, kita catat 45.000. Kita pastikan juga ke menu laporan buku besar, neraca, klik yang ini.
pilih yang kas penjualan, tanggalnya tanggal 12 hari ini, klik yang Juni, baru bulanan. Nah, ini uangnya 45.000, sudah betul ya. Oke, jadi kita lakukan penyetoran transaksi keuangan, tekan tambah, sandinya itu 922. Kita kasih setor EOD harian kasir. Nah, 45.000, enter, simpan, exit, menu laporan, laporan buku besar, neraca, klik yang ini, pilih yang kas penjualan, tanggalnya sudah betul tanggal 12, klik yang Juni, bulanan. Dan di sini uang si kasirnya sudah distorkan ya, sudah 0 di sini. Jadi kalau ada pembaharuan transaksi kasir yang baru akan di bawah sini ya, transaksinya sudah 0. Baru uangnya ini larinya kemana? Kita cek yang ke sini ya, klik yang ini, pilih yang kas induk. Kas induk ini kas toko ya. Kas toko ini mencakup semua biaya pengeluaran sama pembelian barang masuk. Nah, masuknya di sini ke kas induk atau ke kas toko. Oke, kita close. Baru setelah itu kita lakukan namanya backup harian ya. Backup harian ini wajib dilakukan si kasir atau operator yang menjalankan aplikasinya sebelum tutup operasional toko ya. Jadi transaksinya harus selesai semua diinput dan tidak ada transaksi yang di input lagi atau sudah selesai. Caranya itu kita close, selesai, yes, oke. Baru kita ke lokasi program, klik kuning ini. Nah, klik yang ini, D, partisi D, komputer, partisi D. Kita cari di sini folder aplikasinya yang saya contohkan tadi. Sebentar, saya carikan dulu. Tadi yang mana ya aplikasinya? Sebentar. Nah, yang ini ya, 2231. Double klik. Yang di copy itu setiap hari sebelum pulang, yang ini ya, apply data. Klik kanan, copy. Nah, baru masukkan ke dalam sini. Kita bikin folder 12.06.2024. Enter, masukkan ke dalam sini, klik kanan dan paste. Tunggu sampai backup harian ini selesai ya, proses copy-nya. Oke, untuk proses backup harian sudah selesai. Selain backup di PC atau di laptop, kami sarankan juga backup di external hard disk atau flash disk ya, guna keamanan data di luar PC dan komputernya. Jadi yang backupnya itu tinggal di copy aja ke flash disk atau external hard disk yang ini ya, hasil kopian di PC atau laptopnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke video berikutnya. Kita lanjut penutup ya. Jadi seperti itu tutorial dari awal masuk aplikasi, login aplikasi, operasional seperti biasa. Dan terakhir ini saya jelaskan, misalkan tokonya itu item barangnya sudah ratusan atau bahkan ribuan. Misalkan awal menggunakan aplikasi ini kerepotan ya, input aplikasinya itu item barang input satu persatu itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Saya sarankan kalau mau lebih praktis, kita lakukan migrasi data ya. Migrasi data itu di sini ada Excel-nya nih. Nah, ini Notably namanya. Double klik. Nah, jadi seperti ini kolom migrasinya yang warna kuning ini ya. Sesuaikan dengan kode barangnya tadi. Ini kalau misalkan ada scannernya, tinggal di scan aja di kolom kode barang. Tapi kalau tidak ada, silahkan diketik manual. Nah, ini syaratnya kalau misalkan kode barang seperti ini ya. Kode barangnya itu kan depannya awalannya itu 0 ya. Nah, ini 0 di bagian kirinya itu. Nah, ini 0. Jadi kalau misalkan input di Excel ini harus disaratin itu kita kasih tanda petik atasnya ya, tanda petik. Nah, ini kalau misalkan kode barang itu awalannya 0, kita isi 0 89 686
4.004. Nah, jadi nama barangnya tadi sambal sambal pedas dahsyat. Nah, Indofood. Oke, jenisnya berarti sambal, satuannya PCS, dijual harga modalnya misalkan 5.500. Jumlah stok ini jumlah stok fisik yang ada di toko ya. Ini boleh dikosongkan aja dulu, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau diisi juga tidak apa-apa. Misalkan jumlah sisa stok fisik di tokonya 10 misalkan seperti ini ya. Harga grosiran per picisnya itu misalkan tadi 6.500. Oke, dijual misalkan 10.000. Nah, lanjut lagi untuk barang konsiasi tadi. Untuk keripik tempe, jadi kita kasih kode barangnya itu manual ya, kita kasih aja angka tadi 001. Jadi kalau depannya 0 kita kasih syaratnya tanda petik, nah 001. Ini kalau misalkan depannya itu hurufnya itu 0 ya, kasih tanda petik depannya. Tadi nama barangnya keripik tempe. Oke, berarti konsiasi jenisnya. Nah, seperti ini. PCS, harga modalnya tadi 5.000. Sisa stok fisiknya yang ada di toko misalkan 15. Grosiran jual ke konsumen 6.500. Harga eceran 10.000 per picisnya. Oke, seperti itu tutorialnya. Kalau ada nama suppliernya silahkan diisi kalau ada ya. Ini nama supplier atau nama penitipnya. Oke, kalau sudah selesai semua diinput, silahkan dikirim nanti ke grup yang sudah kita buatkan. Nanti akan diproseskan migrasi oleh tim support Aulia Shop-nya. Ini silahkan disimpan. Nah, di sini ada juga data member. Data member ini yang untuk anggota. Nah, ini seperti biasa nih, misalkan atas nama Budi tadi, alamatnya boleh diisi atau tidak. Ini saldo sisa piutang yang belum dibayar ini maksudnya misalkan Budi ini punya sisa hutang yang belum terbayarkan per akhir bulan apa yang dibayarkan ya. Silakan diisi aja. Kalau tidak ada silakan dikosongkan. Oke, seperti itu tutorialnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.